Kita pasti tidak asing ketika mendengar suku Minang atau suku Padang, mungkin yang terpikir pertama kali adalah rumah makan. Karena memang suku Minang terkenal dengan makanan yang memiliki banyak cita rasa, salah satunya adalah rendang. Suku Minang adalah suku yang mendominasi penduduk di Sumatera Barat. Jika suku Batak banyak mendiami daerah dalam Sumatera, maka suku Minang adalah suku yang banyak mendiami daerah pesisir Pulau Sumatera. Menurut isi buku kecil sejarah situs-situs budaya Minangkabau di Jorong Batur, umumnya sejarah Minangkabau hanya dapat diketahui dari Tambo. Tambo merupakan hiakat ataupun cerita yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau, hingga tersusunnya berbagai peraturan yang tersusun hingga saat ini. Namun begitu, muncul sebuah penilaian bahwa hanya sekitar 2% isi cerita dalam Tambo yang adalah fakta sejarah. Hal ini disebabkan karena isi Tambo dipenuhi dengan interpretasi umum maupun pribadi. Jenis Tambo sangatlah variatif, di antaranya Tambo tulisan, lisan, asli, saduran, dan terjemahan. Sementara itu, Tambo yang tersebar di Sumatera dinamakan dengan Tambo Layang. Tambo Layang telah berumur sekitar 200 tahun. Tambo jenis ini berisi tentang tulisan Arab Melayu. Meski adanya ketiadaan sejarah Minangkabau yang tidak pasti, masyarakat Minangkabau percaya bahwa asal-usul nenek moyang mereka berasal dari puncak Gunung Merapi di Sumatera Barat. Asal-usul suku Minang dari Tambo yang diterima secara turun-temurun, menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Walau Tambo tersebut tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda berbanding fakta serta cenderung kepada sebuah karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak. Namun kisah Tambo ini sedikit banyaknya dapat dibandingkan dengan Sulalatus Salatin yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta Sangsa Purba salah seorang keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut untuk menjadi raja mereka. Masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Deutro Melayu, Melayu Muda, yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2.500-2.000 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera, menyusuri aliran Sungai Kampar sampai ke dataran tinggi yang disebut Darek dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau. 24. Beberapa kawasan Darek ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luhak, yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luhak Nantigo, yang terdiri dari Luhak Limopuluah, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Data. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan Luhak tersebut menjadi daerah teritorial pemerintahan yang disebut Afdeling, dikepalai oleh seorang residen yang oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan nama Tuan Luhak. Sementara seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk, masyarakat Minangkabau menyebar ke kawasan Darek yang lain serta membentuk beberapa kawasan tertentu menjadi kawasan rantau. Konsep rantau bagi masyarakat Minang merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Rantau juga berfungsi sebagai tempat mencari kehidupan, kawasan perdagangan. Rantau di Minangkabau dikenal dengan rantau Nan Duo terbagi atas rantau di Hilia, kawasan pesisir timur, dan rantau di Mudiak, kawasan pesisir barat. Pada awalnya penyebutan orang Minang belum dibedakan dengan orang Melayu, namun sejak abad ke-19, penyebutan Minang dan Melayu mulai dibedakan melihat budaya matrilineal yang tetap bertahan berbanding patrilineal yang dianut oleh masyarakat Melayu umumnya. Kemudian pengelompokan ini terus berlangsung demi kepentingan sensus penduduk maupun politik. Selain dari Tambo suku Minang tersebut, beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari bangsa Austronesia. Bangsa Austronesia dulu bermukim di daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara ini dalam dua gelombang. Satu gelombang pertama datang pada zaman Neolitikum, zaman Batu Baru, sekitar 2000 sebelum Masehi. Gelombang pertama ini oleh para ahli disebut bangsa Proto-Melayu, Melayu Tua. Dari bangsa Melayu Tua ini berkembang menjadi suku Barak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai, Kubu dan lain-lain. Dua gelombang kedua datang pada tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Mereka yang datang pada gelombang kedua ini disebut Deutero Melayu, Melayu Muda.
Dari bangsa Melayu tua ini berkembang menjadi suku Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis dan lain-lain. Itulah beberapa pendapat tentang asal-usul suku Minang yang dapat kita jadikan referensi. Adapun penamaan suku Minang yang dipakai pada desa ini berawal dari adanya isu yang beredar bahwa kerajaan Paguruyung akan diserang oleh kerajaan Majapahit dari Jawa. Agar tidak terjadinya pertumpahan darah maka diusulkanlah adu kerbau. Peristiwa adu kerbau ini akhirnya dimenangi oleh kerbau kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut memunculkan kata Minangkabau yang artinya menang kerbau. Sehingga selanjutnya, kedua kata tersebut dijadikan nama desa Minangkabau. Sebagai pengingat dari kemenangan peristiwa adu kerbau antara kerajaan Paguruyung dan kerajaan Majapahit, masyarakat Minangkabau mendirikan rangkiang atau rumah loteng yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau.